Saya di sini akan mempresentasikan tugas biologi yaitu enzim metabolisme. Enzim metabolisme memiliki pengertian yaitu metabolisme adalah suatu proses dalam tubuh yang mana ada proses ini zat gizi diubah menjadi energi. Setelah pengertian adanya fungsi. Fungsi ini memiliki 5. Yang pertama mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat penyusun unit pembangunan sel. Dan yang terakhir yang kelima menghasilkan energi. Setelah fungsi adanya tujuan. Tujuan itu ada 3, yaitu yang pertama konferensi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Terus yang kedua konferensi makanan menjadi bahan penyusun protein atau lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Terus yang terakhir pembuangan limbah nitrogen. Setelah tujuan adanya macam-macam ada 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah berbagai zat yang Anda dapatkan dari makanan akan dikumpulkan tubuh kemudian dibentuk menjadi suatu zat yang baru yang bisa digunakan tubuh untuk menjalani fungsinya. Proses ini terjadi ketika tubuh memperbaiki jaringan yang rusak serta membangun dan menghasilkan berbagai contoh hormon. Proses ini akan menghabiskan energi. Setelah anabolisme ada katabolisme, juru identik dengan memecah zat gizi menjadi lebih kecil agar bisa disimpan oleh tubuh. Hal ini terjadi ketika pembentukan energi terjadi. Jadi, saat Anda mengonsumsi nasi atau makanan pokok lain kemudian diubah oleh tubuh untuk menjadi energi utama, maka saat itu katabolisme terjadi. Proses ini menghasilkan energi. Setelah macam-macam kita ke proses ini ada 3, yaitu metabolisme karbohidrat, terus yang kedua metabolisme lemak, dan yang terakhir metabolisme protein. Metabolisme karbohidrat ini mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Nah, terus abis itu metabolisme yang kedua, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sehingga cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Dan yang terakhir metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan respirasi aerob. Pengertian respirasi aerob adalah serangkaian reaksi yang mengubah secara sempurna glukosa menjadi H2O, CO2, dan energi sebesar 35 ATP. Reaksi respirasi ini melibatkan penggunaan oksigen. Adapun persamaan reaksinya yaitu C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6H2O plus energi. Dan ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis terjadi di sitoplasma akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Dan tahapan yang kedua ada dekarboksilasil oksidatif. Tahapan yang kedua ini berlangsung di mitokondria. Dia akan menghasilkan 2 asetil KOH, 2 NADH, dan 2 CO2. Dan tahapan yang ketiga ini ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Dia akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, 2 FKDH, dan 2 CO2. Dan tahapan yang terakhir ada transfer elektron. Transfer elektron ini berlangsung di kristal mitokondria. Dia akan menghasilkan 34 ATP dan H2. Di sini saya akan menjelaskan
respirasi anaerob. Glukosa, senyawa dengan 3 atom dibagi 2, yaitu ada ATP dan NADH. Asam pirufat, yaitu senyawa dengan 3 atom C. Ada satu, yaitu NADH. Dan asetil koenzim A, itu terbagi jadi 3, NADH, 4H2, dan NATP. Nah, ini semua itu adalah rantai transportasi elektron respirasi. Nah, sini ada asam oksalosalit sama asam sitrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Yang pertama adalah pengertiannya. Fotosintesis adalah proses sintetis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari, disebut fotosintesis. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintetis yang terdapat pada membran interna atau tilakoid. Pigmen fotosintetis yang utama ialah klorofil dan karotentoid. Klorofil A dan B menunjukkan absorpsi yang sangat kuat untuk panjang gelombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi. Itu adalah NCO2 ditambah 12H2O dibantu dengan energi cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 ditambah NO2 ditambah NH2O. Dan lanjut ke tahapan reaksi. Tahapan reaksi dibagi menjadi 2. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang dulu. Reaksi terang adalah aktivitas klorofil dan filtrasi air. Prosesnya adalah memicu pelepasan elektron pecahnya molekul air. Hasilnya adalah klorofil menjadi tidak stabil, terbentuk ion H+ elektron dan O2. Transfer elektron siklik. Prosesnya adalah elektron bergerak dari P700 ke akselerator primer, kemudian kembali lagi ke P700 dan menghasilkan energi ATP. Transfer elektron non siklik. Prosesnya adalah elektron ditangkap oleh fotosintesis 2 P680, lalu energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan energi yang ditangkap aksepton primer dan menghasilkan membantu KNaPH2. Di sini ada reaksi gelapnya. Reaksi gelapnya adalah reduksi, ada prosesnya yang pengurangan gugus fosfat pada ATP sehingga menjadi ADP. Hasilnya adalah molekul PgAl. Regenerasi. Prosesnya adalah satu molekul PgAl bersama satu molekul lain. Hasilnya adalah glukosa. Fiksasi. Prosesnya adalah RUBP, merupakan senyawa organik yang terdapat di kloroplas, menghasilkan ikatan RUPB dan CO2 membentuk PGA. Di sini ada faktor-faktornya. Faktor-faktornya yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, ada intensitas cahaya. Yang kedua, panjang gelombang cahaya. Yang ketiga, konsentrasi CO2. Yang keempat, ada suhu. Dan kelima, ion organik. Dan terakhir adalah zat inhibitor. Pembuktiannya adalah pembuktian fotosintesis. Yang pertama, percobaan oleh Jan Ingelhaus membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Organisme yang digunakan adalah tanaman air Hydra sp. Yang kedua, ada percobaan oleh T.W. Engelmann membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan terjadi pada sel yang mengandung klorofil. Organisme yang digunakan yaitu Ganggang spirogia sp dan bakteri aerob. Yang tiga adalah percobaan oleh Julius van Schacht membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat berupa amilon.